Shalom Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Kamis 23 Juni 2022 dengan penuh sukacita saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati hari baru setelah kami melewatinya dalam peristirahatan kami sepanjang kawal malam. Dan ketika kami telah ada pada hari baru, sebelum kami memulai tugas kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami memperoleh berkat daripadanya untuk kelangsungan hidup kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami telah bersedia membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Revolin Lule bersama suami Pendeta Junius Milato mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 25 dengan tema Tuhan memperhatikan orang yang tertindas. Mazmur 22 ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana sikap Allah terhadap orang yang mengalami penindasan dalam hidupnya? Dari bacaan kita pagi ini, dalam Mazmur 22 ayat 25, dengan jelas menunjukkan 3 sikap Allah terhadap orang yang mengalami penindasan dalam hidupnya, yakni 1. Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. 2. Ia tidak menyembunyikan wajahnya. Dan 3, ia mendengar teriakan minta tolong dari orang yang tertindas. Sebuah pengagungan yang penuh makna dari seorang pemazmur yang menyebut dirinya sebagai orang yang tertindas, bahwa cara pandang Tuhan serta tindakannya terhadap orang yang tertindas berbeda dengan cara pandang manusia terhadap sesamanya yang selalu punya kecenderungan sikap yang mengolok-olok dan merendahkan. Bentuk kasih dan perhatian Allah menunjukkan keberpihakan Allah terhadap umat yang tertindas, terpuruk, bahkan dalam kondisi sesulit apapun. Dalam pengagungannya, pemazmur menyaksikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak merendahkan dan memandang hina terhadap orang yang mengalami penindasan. Hati yang patah dan remuk tidak dipandang hina oleh Allah. Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Dalam Mazmur 69 ayat 34. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang yang tertindas. Ia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang selalu memperhatikan. Teriakan minta tolong dari orang-orang tertindas ia dengar. Setiap orang pasti punya pengalaman hidup di mana ada juga bagian-bagian yang kelam, pahit, getir, merasa ditinggalkan Allah.
Dalam situasi seperti ini, pemazmur telah memberi teladan, yakni ia tidak meninggalkan Tuhan Allah, tetapi terus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Pengalaman dan teladan dari pemazmur biarlah mengasah cara pandang kita tentang Tuhan dan kepercayaan kita kepadanya, sehingga penderitaan, penindasan tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, tetapi sebaliknya kita tetap sadar dan percaya bahwa Tuhan itu Allah kita yang selalu peduli pada orang yang tertindas. Dari renungan pagi ini, mari kita terus berkomitmen untuk tetap berteguh hati, yakni tidak berubah dalam hal beriman kepada Tuhan Allah, dalam suka dan duka, hidup dalam kesetiaan melalui doa. Tetaplah bersyukur bagi Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena di pagi yang indah ini, kami boleh menikmati firman-Mu. Dan firman-Mu telah kami dengar. Kini menjadi bagian kami untuk terus percaya akan kasih Allah di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu melalui firman-Mu. Kami akan melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar sepanjang hari ini kami dapat melaksanakan tugas kami di dalam kehendak firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.